kali ini saya mau membahas mengenai to-do list. Nah, to-do list itu apa sih? To-do list adalah daftar kegiatan atau pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam satu waktu tertentu. Bisa harian, bisa bulanan, ataupun bisa mingguan. Apa sih manfaatnya to-do list ini? Sepenting apa? Baiklah, mungkin sebagai gambaran saja, sebagai ibu rumah tangga nih, biasanya kan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri pun sudah cukup banyak ya. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan pandemi ini, anak-anak yang belajar dari rumah pun harus dibantu oleh sebagian para ibu, sehingga pekerjaan ibu pun bertambah. Nah, disinilah to-do list itu perlu dilakukan supaya ibu-ibu tetap waras dan tidak mengalami stres. Jadi ketika kita membuat to-do list, kita bisa melakukan manajemen waktu yang baik untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana nih caranya membuat to-do list? Nah, membuat to-do list ini salah satunya adalah kita bisa menggunakan pemakai buku. Nah, misalnya kayak saya nih, saya punya ada buku to-do list. Ini salah satu to-do list yang saya buat seperti ini. Nah, to-do list itu sebaiknya dibuat ketika sehari sebelum kegiatan dilakukan. Lalu di dalam to-do list itu kita membuat skala prioritas dari kegiatan yang akan kita lakukan, mulai dari yang penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Dan setelah kita melakukan kegiatan yang kita masukkan ke dalam to-do list itu, kita checklist mana saja yang sudah, misalnya mencuci piring, menyetrika gitu. Dan ingat ini ya, jangan kita memaksakan diri untuk menyelesaikan semua to-do list yang kita buat. Jadi misalnya nih, hari ini saya jadwalnya mau menyetrika baju, ternyata listriknya mati. Akhirnya kita malah stres sendiri, aduh gimana nih, pekerjaan saya nggak selesai. Ya, mungkin level kita harus diturunkan. Oke, nyetrika baju memang penting, tapi saat ini kan kita untuk berjalan atau keluar rumah pun sangat jarang. Jadi menyetrika bukanlah suatu hal yang mutlak dilakukan pada hari itu. Mungkin bisa dilakukan ketika listrik sudah menyala. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk berkumpul, ngobrol sama anak atau ngobrol sama suami. Jadi istilahnya kita ada quality time juga dengan keluarga. Seperti itu, dan jangan menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri karena nanti kita sendiri yang stres gitu. Lalu evaluasi to-do list yang kita buat setiap malam sebelum kita tidur. Jadi mungkin kita bisa memilah-milah, oh yang ini belum selesai, jadi besok bisa dilakukan. Atau oh ini ternyata tidak jadi dilakukan. Nah, dengan adanya to-do list itu kita bisa mempunyai waktu juga untuk diri sendiri. Mungkin hanya sekitar 15 menit, tapi kita bisa membaca buku, atau kita bisa ngobrol sama suami. Jadi dengan membuat to-do list itu hidup itu jadi lebih teratur. Seperti itu. Sekian ya materi dari saya, semoga bermanfaat.